Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat, apa kabar, Bu? Alhamdulillah ya. Ya. Baik, hari ini kita kembali mau belajar tentang bahasa kasih. Jadi ini part 2-nya ya. Buat ibu-ibu, teman-teman yang waktu membahas ini tidak hadir, tenang saja, saya akan ulang sedikit tentang bahasa kasih ya. Dan buat teman-teman yang waktu itu sudah hadir, pertanyaannya adalah, sudahkah mendapatkan ya bahasa kasih utama pasangan kita? Sudah dapat, Bu? Sudah dipraktekkan kah? Adakah yang masih bingung, suami saya bahasa kasih utamanya apa ya? Masih bingung ya? Ada mana operator? Oh, ini mohon maaf nih, timnya Bu Aisyah semua bawa anak. Alhamdulillah. Ya, sebetulnya bahasa kasih apa sih? Gitu ya. Jadi gini, saya ulang sedikit ya. Dulu, sewaktu kita pertama kali hendak dilamar, apa perasaan ibu-ibu? Deg-degan. Apa lagi? Keringat dingin? Masya Allah. Saking senangnya ya. Mungkin ada teman-teman di sini proses pernikahannya lewat ta'aruf, pertemuan gitu ya. Mungkin juga ada yang dijodohkan. Nah, saya termasuk dijodohkan. Nah, ada yang ketemu sendiri? Alhamdulillah. Ada yang dipaksa? Ya, teknik Siti Nurbaya sampai kapanpun pasti ada tuh barang satu atau dua ya. Tetapi ya, apapun itu, pastinya kita merasakan sesuatu yang kalau kita bilang itulah yang namanya bahagia gitu. Ya, kenapa? Karena pada saat kita mengikuti fitrah kita sebagai seorang perempuan dan kemudian ingin menikah dengan seorang laki-laki, itu hormon bahagia di otak kita tuh banjir. Sehingga itulah salah satu dampaknya deg-degan, keringat dingin, dan selalu merasa semangat gitu ya. Nggak sakit. Walaupun diterpa hujan pada saat pertemuannya, nggak sakit. Selalu ada keinginan jumpa, gitu ya? Iya, selalu ada keinginan, dia lagi ngapain ya? Bu Aisyah, lah itu kan memang usia-usia muda kita kan? Kita kan menikah antara usia 20 sampai 30 bukan? Iya. Ada juga beberapa mungkin di atas 30 menikahnya, ya. Tetapi rata-rata antara 20 sampai 30 ya. Bahkan ada yang mungkin 18 tahun. Ada yang menikah 18 tahun? Keren. Masya Allah Ibu. Keren ya. Saya dulu pengen begitu, tapi nggak ada yang lamar. Jadi 23 tahun menikahnya ya. Nah itu. Nah pada saat itu yang disebut jatuh cinta. Ya, jatuh cinta. Nah kemudian ya, kita selalu merasa dia mengerti aku, gitu ya. Selalu merasa begitu di awal-awal, oke? Ini fakta. Ini kaitannya dengan neuroscience sangat erat ya, kaitannya tubuh manusia dan kaitannya dengan tuntunan Allah untuk selalu belajar seperti ini, oke? Ya, baik. Kemudian, ya. Pada satu ketika, ya, setelah menikah, rasa itu sebetulnya, rasa jatuh cinta itu, menurut para ahli psikolog dan psikiater, bisa bertahan selama 2 tahun. 2 tahun. Adakah teman-teman yang sebelum 2 tahun udah kesel? Waduh. Walaupun ada namanya sedang menselaraskan bersama apa kemauan dia, apa kemauan kita gitu ya. Nah, tetapi ya kata para ahli sebetulnya pada saat
pertama kali kita jumpa dengan calon kita dan sampai 2 tahun, itu sebetulnya istilah tepatnya bukan cinta. Kenapa? Karena kalau cinta ini yang harus dipertahankan sampai kita akhir hayat. Nah, itulah istilahnya cinta sejati. Asik. Jadi apa dong waktu pertama kali kita berjumpa dan kemudian kita deg-degan, keringat dingin, ya, selalu ingat, itu diartikannya istilahnya adalah kesengsem. Itu bahasa Inggris bukan? Bahasa Indonesianya terpesona. Atau sekarang istilahnya kasmaran. Ya, itu. Karena banyak di antara kita selalu merasa cintaku sudah pudar gitu ya. Sebetulnya cinta itu ya tetap ada. Kenapa? Karena kalau sudah kalimatnya atau kata cinta itu sudah harus masukkan unsur ilahiyah. Ya. Melihat suami dengan cinta. Aduh. Pulang datang muka rata disuruh melihat dengan cinta. Ya. Tetapi karena udah kalimat cinta itu harus berpikir, ya Allah, yang datang ini adalah jodohku yang engkau tulis di Lauh Mahfuz. Harus kayak gitu tuh. Supaya muncul cinta. Gitu. Ya. Pas dia datang, jodoh gue. Biarpun begitu mukanya, ya gitu kan. Rata, kan kita udah belajar kan? Berapa menit laki-laki rata mukanya masuk rumah? 10 menit. 10 menit. Dan itu nggak usah lagi dipersoalkan. Percuma datang ke Rumil. Kalau muka laki-laki 10 menit kita persoalkan, dia nggak pernah senyum pada aku. Kapan Bu? Waktu baru datang emang begitu semua laki-laki. Malah aneh kalau laki-laki baru datang udah senyum-senyum. Aneh. Keren laki buka pintu. Assalamualaikum. Itu keren. Assalamualaikum. Bahkan kadang nggak lengkap kom. Karena udah habis kata-katanya. Ya, muka rata keren itu. Saya dulu sempat belum ada ilmunya karena belum pernah jarang taklim dan belum belajar tentang neuroscience, itu mempersoalkan. Tuh kan. Pasti dia nggak suka pulang ke rumah tuh kan. Lihat aja mukanya rata tuh kan. Gitu kan. Ya. Tetapi setelah belajar itu nggak jadi persoalan. Pas muka rata, ya Allah, laki banget. Muka rata kan gitu ya. Nah, ya. Jadi semua ilmu harus digabung-gabungkan sebelum kita mengenali bahasa kasihnya, ya. Dan definisi bahwa cinta pudar, ya, itu harus mulai direvisi. Cinta sejati itu pasti sampai meninggal. Bahkan kita perempuan, Bu, udah meninggal aja masih kepo. Iya, saya bilang sama suami saya, kamu kalau saya meninggal duluan, saya paham bahwa laki-laki tidak bisa ditinggal istrinya lama-lama. Menikahlah. Nanti pada saat kamu ijab kabul saya datang. Cut, bayangin perempuan sudah meninggal aja masih kepo. Saking cinta sejatinya itu. Pengen tahu siapa gantiin gue. Siapa yang gantiin gue? Ruh itu gak pernah mati, Bu. Yang hancur badan seluler, badan kasar kita ke tanah karena dia dari tanah. Ya, badan seluler atau ruh kita Allah simpan di Iliyin, lapisan langit ke-7 insya Allah. Ya, dan selalu dapat privilege untuk mengunjungi keluarganya. Apa susahnya saya bilang, ya Allah, kata Allah, kamu mau kemana? Saya mau lihat ijab kabul suami saya. Dikasih izin tuh, silakan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terus gimana? Ya pas kamu ijab kabul saya ada di situ. Pas kamu malam pertama saya berdiri di pintu. Kalau ada figura jatuh itulah saya datang. Bayangin Bu, betapa cinta sejati. Kita udah meninggal aja kepo. Pengen tahu. Masih ada gitunya loh. Ya, udah jadi ruh padahal. Ya gitu ya. Kata suami saya apa? Kamu ini ngizinin apa nakut-nakutin? Sebetulnya antara ngizinin dan juga membeberkan fakta. Bahwa kita perempuan sampai kapanpun ya tetap ingin tahu apa yang terjadi pada pasangan kita. Saya tanya balik,
Kalau kamu yang pergi duluan, saya gimana dong? Ya, kamu nggak boleh kemana-mana. Waduh, saya harus ke Rumil. Oh, kalau ke sana sih boleh. Ya, nggak boleh kemana-mana. Pikir gimana? Ya, nah, jadi cinta sejati itu tetap ada. Kalau yang di awal itu namanya kasmaran. Kenapa? Itu adalah kerja dari hormon yang Allah berikan. Ya. Dan pada saat itu terkadang otak rasional kita nggak jalan. Sementara orang lain sudah bilang, terutama ibu kita kan, kayaknya kamu nggak cocok. Enggak lah ibu nggak pernah tahu aja sih, bukan jarang ketemu dia kan gitu. Ya, kayaknya ibu dengar kabar calon istrimu itu pernah 2 tahun di rumah sakit jiwa. Oh sekarang mah udah sehat. Itu ketutup loh kita semua. Ya, pas lagi kasmaran ya. Kemudian jalan-jalan di taman lihat ada suami istri bertengkar. Apa kata yang kasmaran ini? Kita nanti nggak kayak gitu ya. Ya Allah. Ya, kita jangan kayak gitu ya. Kita akan selalu mengatakan apa, bicarakan apa yang kita mau kan. Ada gitu nggak? Ya, itu anak-anak sekarang tuh kalau saya bukan ketawain, saya cuman iya. Nanti ya. Karena ini sebuah proses yang alamiah sesungguhnya. Hanya kalau kita nggak banyak belajar, maka ya hormon ini kan berkurang. Kenapa? Karena ada hormon baru yang dipersiapkan Allah untuk ya menghadirkan manusia baru. Ya kan? Salah satu tujuan pernikahan adalah menghadirkan manusia baru dari rahim kita. Itu hormon berbeda lagi yang Allah siapkan. Sehingga getar-getar tadi, pesona tadi terhadap pasangan nampaknya hilang. Tetapi cinta sejati tetap ada. Hanya ya kita mengabaikan suatu kenyataan yang dasar bahwa suami istri berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Ya. Si suami mengatakan, ya, kamu kenapa marah lagi? Saya apa kurangnya, kata suami. Kata istri, aku nggak rasa kamu mencintai aku. Gitu. Ya, dulu kita sudah bahas di dalam bahasa kasih. Ada berapa bahasa kasih? Ada 5. Ya. Nah, jadi kalau bahasa kasih itu apa maksudnya Bu Aisyah? Bahasa kasih itu adalah cara mengutarakan cinta yang dilakukan oleh kita dan dimengerti oleh pasangan hidup kita. Banyak yang nggak ngerti. Maksudnya apa? Contoh saya ya. Suami saya sudah ya mengutarakan cinta yang dia lakukan. Apa? Setiap HP saya rusak, dia siap siaga membetulkan. Ya, setiap anak-anak bayar sekolah, dia siap siaga langsung bayar. Ya. Setiap misalnya rumah saya itu bocor, dia siap siaga langsung kontak orang untuk membetulkan. AC panas dia. Menurut suami saya, itulah cinta yang dia lakukan. Tetapi saya nggak ngerti. Kenapa? Karena buat saya, ya cinta, kalau saya dicintai suami saya bukan itu. Kalau cuman betulin HP mah, saya panggil orang aja. Iya kan? Iya. Kemudian misalnya betulin rumah, saya bisa telepon, punya daftar. Nah gitu. Kenapa? Karena saya bahasa kasihnya berbeda. Apa? Bahasa kasih saya itu sentuhan fisik. Bukan hubungan intim ya. Kalau hubungan intim semua keluarga harus hubungan intim untuk menghadirkan manusia baru. Sentuhan fisik, paling cuma diginiin aja nih pundaknya nih. Ya Allah. Udah rasa ya Allah dia mencintai aku. Padahal cuma digini doang. Itu sentuhan fisik. Atau misalnya jalan gitu ya. Misalnya mau nyebrang digini doang. Ada. Buat saya itulah ya bahwa dia mencintai aku. Itu bahasa kasih. Dulu saya nggak ngerti karena belum banyak belajar. Pertengahan pernikahan 27 tahun pertengahannya baru ngerti. Agak telat sih. 15 tahun empet tertahan. Tetapi setelah banyak belajar, pertama yang saya pelajari adalah dia laki-laki memang, otaknya beda sama kita. Kedua watak, oh iya memang suami istri watak harus beda. Kalau watak terlalu sama bosan. Sama seperti sekarang sedang juga musim di seluruh belahan dunia, ya punya pasangan hidup sesama jenis itu sangat membosankan. Itu sudah terbukti.
Beberapa klien-klien saya yang ranah itu datang dan mengatakan bosan. Terus gimana? Kata mereka sekarang sedang banyak yang ikut komunitas ini. Jadi gampang cari yang baru. Salah satu tujuannya begitu. Ya, nah sama watak pun kalau sama persis suami istri sudah diteliti bakal cerai. Gitu. Jadi yang gimana? Yang berbeda. Mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Dulu kalau nggak punya ilmu kita merasa gini, aku terlalu beda dengan suami aku. Dia nggak ada sama aja dengan aku. Memang harus beda. Supaya apa? Disitulah terjadi dinamisasi perasaan, dinamisasi tingkah laku untuk kita menyelaraskan. Ya, kenapa? Rumah tangga kita itu adalah sebuah pecahan puzzle. Kita harus rangkai. Pernah lihat puzzle? Perhatikan puzzle itu lekukan sama tonjolannya pasti beda-beda. Kalau dia sama nggak masuk, ya malah bertolak belakang malah kalau dia sama, makanya harus beda. Ya itu satu. Kemudian baru belajar lagi bahwa oh ada namanya bahasa kasih, yaitu apa? Cara mengutarakan cinta yang kita lakukan. Tetapi harus difahami oleh orang itu. Waktu itu kita kasih contohnya apa? Di dunia ini banyak bahasa, ya. Orang Arab bicara sama orang Cina, bahwa orang Arab mengatakan saya cinta padamu. Orang Cina nggak ngerti, kenapa? Nggak ngerti bahasanya. Kan gitu. Nah kita juga begitu. Nah sekarang, jadi kita harus pelajari bahasa kasih itu. Menurut saya ilmu ini sangat gampang. Kenapa? Bahasa kasih setelah diteliti, setiap orang itu ada 5, cuman 5. Mulai dari kecil sampai kita mati. Cuman 5. Ya, masih ingat? Siapa masih ingat? 1, pujian. 2, waktu. 3, sentuhan fisik. 4, pelayanan. 5, hadiah. Hafalinnya nggak usah berurut, nggak apa-apa ya Bu. Boleh ditukar-tukar. Ya, iya, itu 5. Nah, ini. Yang pertama nih bahasa kasih pujian. Siapa yang sudah apa istilahnya? Sudah tahu kalau suaminya bahasa kasihnya pujian? Ada? Ya? Ada? Jadi buat teman-teman yang baru hadir, bahasa kasih itu ada 5. Dia ibarat baterai, ada gambar baterai dulu situ. Ya, loncat dulu sebentar. Dia ibarat baterai yang ada di otak kita. Ya, ada baterainya. 5. Ada yang 5 itu pasti semuanya senang. Sentuhan fisik semua senang kan? Senang. Dipuji semua senang? Senang. Dilayani semua senang? Senang. Kemudian pelayanan semua senang dilayani? Iya kan? Hadiah senang dikasih hadiah? Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Waktu itu guru saya Bapak Adi Gunawan, dia seorang hipnoterapis klinis ya. Dia ingatkan saya bahwa baterai kasih itu ada 5. Rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Seorang bayi ya, 5-5-nya itu harus diisi awalnya sejak dia lahir sampai umur 3 tahun. Jadi harus diisi semuanya. Ya, harus diisi. Ya. Sifatnya tuh diisinya setiap hari. Persis nge-charge kita punya handphone atau kalau ada baterai listrik yang di-charge kan bisa di-charge ya. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau anak kita udah guling-gulingan dikasih tahu nggak ngerti, berarti ya baterainya nggak ke-charge itu. Ada 5 salah satunya nggak ke-charge. Karena kalau dari bayi harus 5-5-nya di-charge. Ya, harus dikasih pujian, sentuhan fisik, harus kasih pelayanan juga. Ya, harus kasih apa lagi? Hadiah juga. Harus kasih apa lagi? Waktu. Nah itu bayi. Kapan itu kita lalai? Ya, hati-hati sewaktu remaja dia punya penyimpangan, termasuk pakai narkoba. Ya, termasuk pakai narkoba. Oke? Nah sekarang yang mumpung yang anaknya masih kecil dan masih sampai umur 3 tahun, perhatikan baik-baik baterai kasih ini dan harus di-charge setiap hari 5-5-nya. Nah, dia ada di sini soalnya, di kuning ini baterainya. Nanti dia jalan listriknya ke bawah nih. Sehingga membuat orang ini berperilaku yang lurus, yang benar, baik dan pantas. Kenapa di-charge? Ada lagi istilah mereka tangki kasih. Tangkinya tuh di mana ya? Di sini di otak. Kalau nggak pernah di-charge, tangkinya tuh kosong. Ya, nah setelah 3 tahun bagaimana Bu Aisyah? Setelah 3 tahun, ya
baterainya 55-nya nggak usah di-charge. Apa? Karena susunan baterai begini nih. Kalau pernah belajar fisika dulu, ya. Siapa yang kabur ke kantin kalau belajar fisika? Ini baterai ini begini susunannya nih. Ya, rangkaiannya begini. Itu yang kita charge cuman di ujung sini nih. Yang utama. Sama di ujung sini. Kalau itu 2 di-charge, maka 55-nya terisi. Tapi kalau waktu masih bayi sampai umur 3 tahun harus diisi dulu semuanya. Sampai sini bisa sepakat ya? Nah, kalau udah 3 tahun itu isi 2 saja, 1 dan 2. Dari 5 ini ya perhatikan, karena hanya bisa diperhatikan. Kita nggak bisa tanya sama anak kita yang umur 3 tahun, nah bahasa kasih utamamu apa? Nah, nggak bisa. Satu-satunya adalah memperhatikan. Ya, ada anak yang kalau dipuji gembira banget dan pasti dia kerjakan semua yang apa kita suruh. Iya kan? Ada anak yang minta waktu, main bareng gitu. Ya berarti dia bahasa kasihnya waktu. Ada yang anak sentuhan fisik, paling gampang sentuhan fisik. Setiap datang pasti meluk kita atau desel-desel badannya. Yeah. Yang bahaya kalau ibunya bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik yang utama. Digini-gini badannya ibunya. Ini bahaya nih. Makanya harus belajar kita ya. Ada anak ya senang banget pelayanan. Cepet kita ambilin makannya cepet, ambilin minumnya cepet. Berarti dia bahasa kasihnya pelayanan. Ya. Ada anak kalau menerima hadiah, hadiahnya itu disimpan. Dia tahu persis, ini ibuku kasih. Ya, kapan? Ya, 17 Agustus 2015, misalnya gitu. Ada yang begitu. Berarti bahasa kasih dia hadiah. Ya. Nah sekarang Bu Aisyah, kalau suami bagaimana? Suami bagaimana? Perhatikan perilaku dia setiap hari di awal-awal pernikahan atau bahkan sebelum pernikahan. Ada cerita begini. Si laki-laki selalu datang ke rumahnya perempuan, ya, dan dia selalu membantu calon istrinya itu, ya, bebenah ruang tamu. Bahkan kalau ada habis makan keluarga bersama kan dia jajak makan, ada dia, ada calonnya, ada calon mertuanya 2 dan calon adik-adik iparnya 7 orang. Yang nyuci piring yang perempuan ini, tapi dia selalu bantu. Dia selalu bantu. Ya, selalu bantu. Ini kita sudah harus berpikir, kok dia sering bantuin aku bebenah ya? Gitu. Nah, pada saat berumah tangga, si laki-laki ini yang menjadi suami, ya, sudah tidak pernah lagi membantu untuk urusan-urusan rumah tangga dan dia minta istrinya lakukan itu. Lakukan itu. Istrinya berpikir, dulu kok dia yang melakukan itu? Akhirnya si istri merasa, kamu kok bikin aku jadi budak gitu. Tetapi menurut suami bukan begitu. Ya, itu pekerjaan kamu gitu. Tapi kamu waktu saya belum nikah kan kamu bantuin saya melulu. Nah, setelah belajar tentang bahasa kasih, barulah difahami bahwa suaminya di kisah ini, karena waktu di awal pernikahan dia selalu membantu, rupanya dia ingin mencontohkan begini loh, untuk melayani saya nanti. Maka dia itu berarti bahasa kasihnya pelayanan. Gitu. Makanya si suami akan sangat cinta sama istrinya kalau istrinya itu rajin bebenah, masakin dia, ya, kemudian semua diurus anaknya, begitu. Itu berarti bahasa kasih utamanya pelayanan, utama pelayanan. Ada lagi cerita kasus yang lain, ya. Teman-teman mungkin ada yang WA saya mungkin di HP, saya minta maaf belum dibalas semua karena rusak 1 bulan. Nah, tetapi waktu 2 hari kemarin sudah bagus, sudah aktif, saya perhatikan hampir semua bertanya tentang bahasa kasih dan memberikan contoh-contohnya. Jadi saya cerita di contoh-contoh ya, tanpa sebut nama ya. Baik. Jadi ada lagi yang cerita begini, Bu Aisyah, saya tuh udah layanin suami, semua yang masak saya, nyetrika baju saya, nyuci saya, anak-anak semua. Tapi kok dia merasa saya tidak mencintai dia, gitu ya. Tetapi setelah saya belajar tentang bahasa kasih, waktu di Rumil dia bilang, saya baru paham bahwa dia selalu bilang gini, kamu gak usah masak lah, buang waktu, udahlah kalau ada sama saya duduklah dekat saya sini. Ya, kalau perlu kalau saya datang gak usahlah masak, sudahlah duduk sama kita pergi ke kamar. Gitu. Dan dia selalu, dia bilang sama saya gini, di dalam chatting WA-nya, dan suami saya selalu setiap ngomong selalu saya ingin diraih.
ingin dipeluk gitu. Saya baru paham berarti bahasa kasih utama suami saya adalah sentuhan fisik, bukan pelayanan. Jadi nggak semua laki-laki, nggak semua suami ya merasa dicintai kalau dicucikan bajunya, dimasakkan makanannya, nggak semua, nggak semua. Kecuali memang bahasa kasih utamanya pelayanan. Nah dia senang tuh, ya. Sampai sini bisa paham? Makanya kita cek segera. Caranya itu tadi, apa yang sering dia lakukan di awal-awal. Nah, cuman sulitnya yang sudah 25 tahun ke atas menikahnya, apa yang dia bilang lakukannya? Wali aku. Lupa apa? Nah ini yang baru 1 tahun, 2 tahun, nah bersyukurlah ya. Yang 5 tahun, 10 tahun, saya aja lupa. Udah 27 tahun, jarang 28 tahun, apa ya? Nah, kalau begitu apa kalau lupa? Sekarang lihat kesehariannya. Lihat kesehariannya. Tidak semua laki-laki, siapa kayak lagu. Tidak semua suami ya selalu ngomong sama istrinya, dia peluk istrinya gini. Nggak semua kan? Tetapi kalau ada suami hampir setiap hari, bahkan setiap dia bicara dia beginikan istrinya, itu jelas bahasa kasih utamanya adalah sentuhan fisik. Jelas. Yang bersyukur itu kalau suami istri bahasa kasih utamanya sama. Itu enak banget. Sayangnya dulu waktu mau dilamar belum belajar bahasa kasih. Kalau udah belajar saya bikin pengumuman. Barang siapa yang bahasa kasih utamanya sentuhan fisik, maka itu akan jadi calon utama. Supaya nggak bertengkar gara-gara ini. Ya. Sayangnya tidak bisa diulang. Karena ada cinta sejati. Itu. Ya. Karena sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kecuali salah satunya ada sesuatu yang tidak di luar kendali manusia. Ya, ada cinta sejati itu tuh yang mau kita raih. Ya. Itu. Nah, ini. Ada cerita lagi. Kayaknya bisa paham lewat cerita kali ya. Ya. Istrinya gini. Istri ya sekarang ya. Bu Aisyah, saya tuh ya, ini istri baik banget nih, pinter masak, pinter jahit, pinter bebenah ya. Saya sudah layani suami saya semuanya seperti itu, ya. Tetapi kok saya, ya, saya kok ngerasa suami saya tidak mencintai saya. Dia merasa suaminya tidak mencintainya. Nah, gitu. Terus gimana? Tapi waktu ada topik, ini bukan Jamaah Rumil, cuman dia ngikutin di YouTube Rumil, ya, tentang bahasa kasih, ya. Terus saya ajak suami saya dengar YouTube itu. Ya kebetulan suaminya juga sebelum-sebelumnya suka dengar kajian-kajian kita di Rumil gitu. Tapi terus dia nggak komentar Bu Aisyah. Dia sambil lalu saya sudah dengar, selesai dengar. Yang terjadi adalah keesokan harinya dia datang bawa bunga buat saya. Saya tuh langsung ngerasa gitu. Dia pakai emoticon muka malu gitu. Malu-malu. Jangan sampai in, malu-maluin. Oh gitu. Ya Bu Aisyah, dia pernah lakukan itu sebelum kami menikah. Oh, dia sudah 7 tahun menikah, tapi 7 tahun sudah tidak pernah melakukan itu. Tapi sewaktu dia bawa bunga itu, saya aduh katanya. Ya, oke. Terus Bu Aisyah, besoknya lagi dia bawa martabak Bu Aisyah. Padahal selama ini dia selalu suruh saya masak. Sebelum dia bawa martabak, dia telepon sama saya, kamu gak usah terlalu banyak masak, saya mau bawain martabak. Itu saya gembira sekali. Ini kata istrinya, ya. Saya gembira sekali. Terus luar biasanya lagi, keesokan harinya, ya, di dompet saya ada tulisan dari dia bahwa aku cinta padamu. Padahal menurut YouTube Bu Aisyah, laki-laki sulit mengatakan aku cinta padamu. Itu dasarnya Bu. Kalau udah bisa berarti keren banget. Paham ya Bu? Siapa yang merasa suaminya tidak pernah bilang aku cinta padamu? Itu lazim. Itu wajar. Dulu saya pernah bilang nggak dosa dia. Tetapi kalau kita udah tahu dasarnya begitu, kemudian dia mengatakan aku cinta padamu, itu keren banget. Harus sujud syukur. Sebagai seorang laki-laki yang tidak ada program untuk bilang aku cinta padamu dan dia lakukan itu,
tentu dia belajar tentang perilakunya Rasulullah SAW terhadap istrinya. Maka harus sujud syukur. Maka dia gembira banget. Bu Aisyah, terus saya bilang, apa respon ibu? Chattingnya berlanjut ya. Saya gemetar. Aduh. Kembali ke asmara. Ya. Terus, dan dia melakukan itu hampir 2 minggu. Setiap hari kejutan. Mulai dari coklat kah, mulai dari kembang, bahkan kadang-kadang kembang yang dipetik di jalanan. Ya. Tapi ada tulisannya, ada gitu. Sekarang setelah ibu seperti itu, saya bilang, ibu tahu nggak kira-kira bahasa kasih utama ibu apa? Iya Bu Aisyah, hadiah. Wow. Jadi gimana perasaan ibu? Jadi mau ganti suami? Enggak Bu Aisyah. Nah sekarang, itu tuh ini ya, WA-nya tuh sangat beruntung pas saya HP 2 hari yang lalu bener, dia ada di awal, itu terbaru, yang lain udah di bawah. Sabar ya, satu-satu baru saya. Tapi jadi panjang karena malam dia rupanya dia lihat saya online, dia cerita lagi. Terus saya tanya, sekarang kira-kira suami ibu bahasa kasih utamanya apa? Saya sih kemarin tanya sama dia, kamu merasa aku cintai nggak? Oh sangat, kata dia. Dari awal pernikahan saya merasa kamu cinta sama saya. Kenapa? Ya karena kamu cucikan baju saya, setrikakan baju saya, masakan makanan saya, urusi anak-anak saya. Setiap saya datang kamu ada. Jadi si suami karena bahasa kasihnya apa coba itu? Pelayanan, dan istri melakukan mungkin tanpa sengaja karena dia pikir ibunya begitu sama bapaknya. Jadi dia lakukan itu. Si suami dari awal selama 7 tahun merasa dicintai. Si istri karena bahasa kasih utamanya bukan pelayanan, dia merasa tidak dicintai. Kalau suami nggak merasa begitu, dia merasa istri saya cinta sama saya. Makanya pada saat dia pernah marah, suaminya bingung. Saya apa lagi? Saya cinta kok sama kamu, dan saya tahu kamu cinta sama saya, gitu. Karena buat suami terpenuhi nggak? Terpenuhi. Padahal si istri melakukannya karena rutinitas saja dan dia lihat contoh orang tuanya. Memang kalau si suami pelayanan, ya. Istri karena kita belajar dari kecil, kalau lihat ibu kita layani bapak kita lakukan itu kan. Makanya dia terpenuhi. Tetapi si istri rupanya bahasa kasih utamanya bukan pelayanan. Itu dia rasa hampa 7 tahun. Share ilmu ini. Dan dia juga orang yang selalu ngajak suaminya untuk melihat gitu. Yang saya heran, Bu Aisyah, suami saya waktu itu dia tidak peduli, misalnya tidak peduli, dia habis itu ya udah cuek aja. Ya itulah laki-laki. Jangan juga ngajak suami nonton video terus, papa ngerti kan, nggak usah gitu. Masa suami digituin, paham, nggak usah. Biarkan itu mengalir dengan sendirinya. Kan asik kan? Kayak dia kaget besok paginya dapat bunga mawar. Keren kan? Iya. Paham sampai sini ya? Iya ya, karena tidak semua juga seorang istri bahasa kasihnya pelayanan. Ya dia ada terima hadiah. Ciri-cirinya apa? Setiap ada yang diberikan hadiah oleh suaminya dia simpan baik-baik. Termasuk cincin perkawinan. Bahkan sering ditaruh. Saya ketahuan kan? Bukan bahasa kasih hadiah. Karena tangan saya sudah bengkak. Cincinnya nggak masuk. Itu alasan. Seandainya saya bahasa kasih saya hadiah, pasti saya usahakan cincin itu digedein. Yang dari ring lingkaran 17 jadi 21. Biarin tipis-tipis deh. Cuman saya baru menyadari bahwa bahasa kasih utama saya bukan hadiah. Gitu, sentuhan fisik. Ditepok-tepok gini aja udah seneng banget, ya Allah udah kayak udah meloncat. Bu Isa, ya gitu kan, gitu. Kenapa? Ngecharge ya. Nah, jadi sekali lagi kita harus temukan bahasa kasih utama, ya, karena yang paling gampang dia menemukan bahasa kasih utama. Nah, kemudian kita menemukan lagi yang kita kemarin belajar apa? Bahasa kasih yang keduanya. Jadi dari 5 ini ada 2. Kenapa? Batu baterainya dicas ujung sama ujung, yang lain pasti kena charge. Sampai sini sepakat dulu? Kita semua seneng kok didukung, dipuji. Tapi ada istri nggak suka lo dipuji. Mama cantik deh, apaan sih? Bukannya gitu, apaan sih? Gitu.
Kalau ada istri yang kayak gitu, berarti bahasa kasih utamanya bukan pujian. Bukan pujian. Karena kalau ada yang bahasa kasih utamanya pujian, ya, kamu cantik ya, Allahu Akbar. Masya Allah, ya Allah, ya makasih banget. Itu bahasa kasihnya pujian. Ada gitu. Ada istri dikasih hadiah sama bawain sesuatu sama suami cuma gini doang. Oh ya, itu berarti bukan hadiah. Ya, ada istri pas dipeluk suaminya, geli tahu, berarti bukan sentuhan fisik. Ya, ada istri, mama, kamu nggak usah ke Rumil ya, temani aku hari ini sampai sore. Berarti bukan waktu. Ya, saya juga bahasa kasih utama bukan waktu. Jadi suami mau keluar kota 3 hari, saya keluar 3 hari, itu tidak jadi masalah. Saya ditinggal suami agak lama, saya tidak merasa ya dia tidak mencintai saya, enggak. Yang saya butuh 2 memang, ya, sentuhan fisik dan saya suka dipuji. Suami saya udah mulai paham tuh. Tapi pujiannya unik. Suatu ketika saya udah pakai baju begini nih, kayak gini. Dia pujinya begini. Saya kalau lihat kamu kayak gitu, kayaknya kamu sudah siap kerja. Hah? Muji tapi ada nuansa pelayanannya. Karena suami saya pelayanan. Ya, dia senang banget kalau dia pulang kantor, dia lihat saya bebenah. Senang banget. Apalagi bebenah barang-barangnya. Wow, dilap-lap itu barangnya. Dia senang banget. Dia merasa ya saya mencintainya gitu. Bayangin cuman karena begitu. Ya, cuman selama ini karena kami beda bahasa kasihnya jadi merasa gitu. Ya, merasa dia tidak sayang sama aku. Sampai sini bisa sepakat ya. Jadi cinta sejati itu dia ada baterainya. Ya. Dan kita harus temui baterai ujung sama ujung. Terus di charge-nya bagaimana? Idealnya setiap hari. Aduh Bu Aisyah, kalau suami saya bahasa kasihnya hadiah, mati aku ya Bu Aisyah. Setiap hari aku belikan martabak Bu Aisyah. Ibu, kadang-kadang kita bersifat ekonomis ya. Tetapi jadikanlah itu sebuah investasi. Dengan kita memberikan setiap hari, apapun itu, ya, itu investasi jangka panjang, cinta sejatinya mengalir terus Bu. Ya, pilih mana kita ekonomis tapi orang di kantor yang memberikan hadiah. Pilih mana? Ya, karena berbeda, bahasa kasih itu kadang-kadang kalau dia tidak terpenuhi rumah, dia terpenuhi di luar rumah, maka itulah juga terjadi kasmaran. Kesengsem. Ya, iya itu. Waktu itu kan saya cuma cerita ya, gak apa-apa ulang dikit ya. Seorang suami, bahasa kasihnya utamanya pujian dan sentuhan fisik. Seorang istri, bahasa kasihnya pelayanan, bahasa kasih keduanya hadiah. Istrinya selalu cucikan baju suaminya, setrikakan baju suaminya, dan selalu ingin berikan baju suaminya yang baru. Pada satu saat dia beli baju yang baru, sudah dicuci dulu, sudah disetrika, digantung. Suaminya pakai. Tidak ada komentar dari istrinya, karena dalam hati istrinya senang. Sebetulnya istrinya senang bahwa baju yang dia kasih, dia sudah cuci dulu, dia sudah setrika, dan dia dipakai. Sebenarnya senang, tapi tidak terlontar sedikit pun. Ya. Pada saat masuk kantor, sekretarisnya bilang, "Ih Bapak ganteng banget baju baru." Sambil digini lagi bajunya, "Keren loh." Kena nggak badannya? Nah, kena nggak? Pujian dan sentuhan fisik. Terpenuhinya di mana? Ke-charge-nya di kantor. Maka kalau dia lebih senang di kantor, itu lazim. Sampai sini bisa sepakat ya? Ya. Ada istri, bahasa kasihnya sentuhan fisik. Pertama, bahasa kasih keduanya pujian. Suami bahasa kasihnya pelayanan dan bahasa kasih keduanya waktu, misalnya gitu. Ya. Istrinya nggak pernah disentuh, istrinya nggak pernah dipuji. Satu ketika dia minta izin untuk fitness karena pengen bagus badannya. Dikasih sama suaminya. Ya, iya, kasih. Karena menurut suaminya, saya mencintainya. Apa yang dia minta saya kasih, pelayanan kan. Sampai di sana, instrukturnya laki. Sedikit-dikit, salah Bu tangannya Bu. Oh ya, kena. Saya 3 bulan, ibu tambah ramping, perutnya six-pack, payudaranya besar. Hilang tuh istrinya. Nggak balik ke rumah. Karena terpenuhi tangki kasih sayangnya,
tangki emosinya di luar rumah. Ini yang harus kita ya hindari. Ya, sampai sini bisa paham ya? Nanti kalau sudah temukan yang kita udah bahas nih 5 nih, udah cari aja 2 nih. Oke? Ya. Ada yang mau tanya dulu? Saya lebih senang saat ini tanya supaya ini soalnya bahasa kasih ini jarang dibahas ya. Karena ini memang kajiannya lebih kepada kajian psikologi. Tetapi saya meyakini Rasulullah SAW mencontohkan 5 bahasa kasih ini. Mencontohkan itu. Sama seperti buat belajar watak ya. Selalu orang membahasnya dari psikologi yang tidak dikaitkan dengan agama. Tapi buat kita enggak ada kok contohnya. Khulafaur Rasyidin itu adalah watak-watak yang Allah berikan dan itu termanifest nanti sama umat yang lain. Umat-umat kayak kita gini. Memang contoh ya hasanahnya, uswatul hasanahnya Rasulullah. Suami kita harus belajar bahwa Rasulullah 5-5-nya bisa memberikan. Cuman karena memang setelah diteliti sebagai manusia dia ada 2 ya sudah 2 aja kan gitu. Kita juga belajar tentang Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Ya, untuk kita mengetahui bahasa kasih. Jadi di Islam itu belajar bahasa kasih. Hanya memang ilmuwan-ilmuwan para psikolog yang mencoba untuk mensistematikakannya supaya lebih mudah difahami.